Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Bad Partner 11. Di video kali ini saya akan melanjutkan rekap alur dari drama Korea yang berjudul The One and Only episode 7. Nah, jika kalian penasaran, yuk kita langsung tonton videonya. Mengingat pada scene sebelumnya saat In-suk bertanya kepada Woo-chun apa yang akan terjadi jika mereka memiliki handphone milik ayah sana. Woo-chun menerima panggilan telepon tersebut. Woo-chun bilang dia yang punya handphone itu, maka jangan sampai main-main dengan siapapun. Setelah itu sambungan telepon tiba-tiba terputus. Woo-chun bilang kepada In-suk bahwa handphone tersebut sedang dilacak dan ia segera mematikan handphone tersebut. Di sini, In-suk sangat khawatir karena polisi ada di rumah sakit. Mereka harus segera menyembunyikan handphone tersebut. Di sisi lain, detektif sedang mencari informasi kepada Seon. Bertanya apakah pada malam itu Seon sedang bersama In-suk. Seon menjawab bahwa ia sedang mengalami tidur sambil berjalan. Ia tidak ingat tentang apa yang terjadi sebenarnya. Telepon detektif berdering. Salah satu rekannya berkata bahwa sinyal handphone milik ayah sana sedang berada di rumah sakit. Segera detektif pergi ke lokasi di mana tempat In-suk dirawat. Saat masuk, Woo-chun dan In-suk sedang berciuman. Tanpa basa-basi, detektif segera mencari di mana letak handphone itu berada. Dan direktur rumah sakit datang, bertanya apa yang terjadi. Detektif bilang bahwa ia mencari barang bukti. Direktur melihat ada gerak-gerik aneh di antara Woo-chun dan In-suk. Segera direktur mengambil handphone yang mereka sembunyikan selagi detektif tidak memperhatikannya. Direktur berkata bahwa detektif tidak boleh menggeledah tanpa surat perintah. Scene lain, Song Mi-do menerima telepon bahwa di rumah sakit sedang ada polisi. Song Mi-do khawatir takut hal itu membuat dirinya terseret kepada kasus pembunuhan. Setelah itu, ia memutuskan untuk pulang ke rumah sakit dengan diantar pacarnya. Di sisi lain, In-suk dan Woo-chun mencari tahu siapa yang selalu menelpon pada handphone milik ayah sana. Di tempat lain, polisi dan detektif tambah banyak yang datang, sehingga membuat para pasien di rumah sakit tersebut panik dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Mereka bahkan bertanya langsung kepada kepala divisi tersebut. Saat itulah anak kecil yang selalu bersama mereka bilang bahwa Sana pergi ke rumah sakit untuk menemui In-suk. Detektif bertanya apa mereka melihat In-suk pada malam itu. Salah satu pasien bilang bahwa ia melihat ada yang aneh. Ia melihat In-suk dan kedua temannya datang malam-malam. Tapi sebelum menjawab, tiba-tiba terdengar suara musik yang membuat para pasien jengah dan mengabaikan pertanyaan detektif. Setelah itu, detektif melihat Song Mi-do yang baru datang. Kemudian mereka berdua bicara. Di sini, Song Mi-do berkata bahwa pada malam itu mereka bertiga menghadiri sebuah pesta, bahkan menunjukkan foto mereka ada di sana. Di sisi lain, para mantan narapidana yang menjadi sukarelawan di rumah sakit itu merasa khawatir, takut nanti mereka yang akan dijadikan tersangka. Mereka melihat detektif yang berkenalan dengan pacar Song Mi-do dan mengajak untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Oh ya guys, karena dari sini pacar Song Mi-do banyak terlibat, maka saya akan menyebutkan namanya. Dia adalah Ko Ji-pyo. Jadi diingat ya guys. Kemudian di tempat lain, direktur panik dengan handphone milik ayah sana yang dipegangnya. Tiba-tiba detektif masuk. Direktur pura-pura menerima sebuah telepon. Detektif juga mencari handphone tersebut di ruangan direktur. Di sisi lain, Woo-chun nampak buru-buru karena ia sekarang bertugas untuk menjaga salah satu pasien. Di sisi lain, Woo-chun nampak buru-buru karena ia sekarang bertugas untuk menjaga salah satu pasien. Di tengah jalan, ia dihadang oleh polisi karena akan mengganggu penyelidikan. Namun Woo-chun tetap bersikeras untuk melihat salah satu pasien yang harus ia jaga. Di sisi lain, pasien yang harus dijaga terjatuh dari ranjang. Dan di tempat lain, detektif merasa curiga dengan handphone yang dipegang oleh direktur. Namun tiba-tiba suster datang dan mengajak direktur untuk segera keluar. Sedangkan Woo-chun yang masih bersikeras untuk melihat salah satu pasien terjegang karena pasien tersebut sudah jatuh dari kasur. Woo-chun segera mendekat dan mengecek kondisi pasien tersebut. Direktur segera memanggil dokter. Melihat kejadian itu, para pasien yang lain marah karena polisi dan detektif semena-mena menyelidiki rumah sakit tanpa surat perintah. Di tempat lain, bos Woo-chun kaget karena orang yang menyuruh untuk membunuh ayah sana pada scene sebelumnya bilang bahwa Woo-chun punya handphone milik ayah sana. Hal itu membuat orang tersebut marah. Bos Woo-chun berkata mungkin pada saat ini Woo-chun dan In-suk sedang jatuh cinta, makanya mereka berdua sedang bekerja sama. Di rumah sakit, In-suk menjenguk pasien yang terjatuh tadi. Untungnya pasien itu masih baik-baik saja guys. Setelah itu direktur datang dan berkata bahwa ia perlu bicara dengan Woo-chun dan In-suk.
Di sini direktur bertanya siapa yang membunuh ayah Sanah. Di sini pula Insuk dan Wuchun saling melindungi. Direktur menghidupkan handphone tersebut. Wuchun segera melarang karena polisi sedang melacak. Akhirnya Wuchun bilang dan berkata bahwa mereka berdua tidak membunuh ayah Sanah. Direktur mengusulkan agar handphone tersebut diserahkan kepada polisi. Wuchun melarang karena sekarang mereka sedang menjadi incaran empuk. Insuk mengambil handphone itu dan berkata bahwa ia akan menyerahkan diri ke polisi. Direktur berkata, lakukan hal tersebut dan di ruang bawah tanah tidak bisa menangkap sinyal. Ya, kalau dilihat dari sini direktur masih samar-samar juga ya guys tentang sifatnya. Oke, lanjut. Di sisi lain, salah satu detektif berkata bahwa mereka dilarang atasan untuk tidak menyentuh rumah sakit lagi. Dan di scene ini diperlihatkan Ko Ji Pyo yang sedang bersama ayahnya. Kalau dilihat di sini sudah semakin jelas ya guys, sepertinya Ko Ji Pyo ini adalah tersangka terkuat untuk saat ini. Ayahnya berkata bahwa Ji Pyo harus segera membereskan masalah yang terjadi. 저거 봐라 저거 꼴값 양손은 어디로 해? 저기 다수결로 하. Scene lain, Insuk dan teman-temannya membahas apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sini, Song Mindu lagi-lagi berkata seenaknya lagi guys. Bikin kesel aja nih orang. Dan hal itu membuat Insuk jengkel. Dan setelah itu, Insuk segera pergi dari sana. Kemudian Insuk menelpon orang yang mengancamnya dan berkata bahwa ia butuh waktu dan akan menyerahkan diri ke polisi. Dan sebagai gantinya, jangan ganggu neneknya. Insuk bilang bahwa ia sekarat dan butuh waktu untuk berpamitan. Setelah itu, ia mematikan telepon. Saat itu pula, Wuchun datang. Insuk bertanya bagaimana kondisi pasien yang dijaga oleh Wuchun. Wuchun berkata bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu, Insuk bilang bahwa ia ingin berpamitan. Di sisi lain, detektif mendatangi rumah Sanah dan bertanya di mana handphone milik ayahnya. Awalnya, Sanah mengelak, bilang tidak tahu tentang handphone tersebut. Tapi saat detektif bilang tentang rumah sakit, membuat Sanah tidak bisa berkata apa-apa. Scene lain, Insuk memilih sebuah gaun. Setelah itu, ia mengunjungi neneknya. Saat masuk, neneknya sangat kaget karena ia tidak menyangka Insuk datang tanpa memberi kabar. Di sini, Insuk makan bersama neneknya. Di luar sana, Wuchun bertemu dengan detektif. Detektif mengungkit tentang handphone milik ayah Sanah. Wuchun berkata bahwa mereka telah menggeledah Wuchun dan handphone itu tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke Insuk guys. Di sini, ia sudah menceritakan tentang penyakitnya kepada sang nenek. Nenek Insuk sangat terpukul mendengar hal itu dari Insuk. 야 알게 되면 살 수 있을 거다. Nenek Insuk menyalahkan dirinya karena tidak becus mengurus Insuk sejak kecil. Setelah selesai, Insuk keluar dan berlari. Wuchun segera menyusul Insuk dan bertanya kenapa Insuk berlari. Insuk bilang bahwa jika ia berlari, ia tidak akan bisa menangis. Di tempat lain, salah satu pasien mengusulkan pengacara kalau Seon ingin bercerai. Setelah itu, Seon bertemu dengan pengacara tersebut dan kaget karena Seon kenal dengan pengacara itu. Yah, kurang tahu ada hubungan apa di antara mereka. Kita tunggu di ceritanya aja ya guys. Di tempat lain, Insuk juga mendatangi ayahnya. Ia memperkenalkan Wuchun sebagai pacarnya. Di sini, Insuk membahas tentang kematiannya yang membuat ayahnya merasa bersalah. Wuchun tiba-tiba mengeluarkan sebuah tiket ke Venezia di mana itu adalah tempat yang ingin Insuk datangi. Kemudian ayah Insuk juga berkata bahwa ia akan ikut berlibur ke sana bersama mereka. Hal itu membuat Insuk merasa jengkel dengan tingkah ayahnya dan Wuchun. Scene lain, detektif mendatangi rumah suami Seon dan mencari tahu tentang kaitan suami Seon dengan pembunuhan ayah Sanah. Tiba-tiba, ibu suami Seon keluar dan berkata bahwa Seon ingin membunuhnya. Hal itu didengar oleh ibu Seon dan membuat ibu Seon marah dan membanting barang-barang yang ada di sana. Di tempat lain, Insuk sedang menjaga pasien yang kemarin terjatuh. Di sini sudah nampak bahwa pasien itu akan meninggal guys. Pasien itu bercerita tentang masa-masa indah yang terjadi kepadanya. Para pasien yang lain juga ikut berkumpul untuk mengantarkan kepergian pasien tersebut. Dan pada akhirnya pasien itu meninggal dunia, membuat beberapa pasien yang lain merasa bersedih. Insuk juga tak luput, ia juga bersedih dan menangis. Wuchun datang dan menghibur Insuk dengan memeluknya. Nah, apa yang akan terjadi dengan episode selanjutnya? Jika kalian penasaran, tetap stay di channel ini ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you!